Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amulki dengan NIM 1241904. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu sosiologi dan antropologi hukum Islam. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosiologi antropologi hukum mata kuliah. Jadi kan kawan, sering kali kita hanya melihat hukum Islam itu sebagai teks suci yang kaku. Namun, melalui perspektif sosiologi dan antropologi, kita akan melihat bagaimana hukum Islam ini sebenarnya adalah sebuah entitas yang hidup ataupun dinamis dan terus berdialog dengan realitas zaman. Kawan-kawan, perlu kita ketahui, jika kita menarik garis waktu ke belakang, fondasi ilmu ini sudah diletakkan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14 melalui konsep Ashabiyah, yang ia menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam itu di sebuah wilayah sangat ditentukan oleh struktur sosial dan solidaritas. Seperti kelompok ataupun perkumpulan lainnya. Di sini kita akan belajar bahwa hukum itu tidak bekerja di ruang hampa. Ia memerlukan dukungan sosiologis agar bisa tegak di tengah masyarakat yang dimana masyarakat yang banyak sekali. Jadi jika memasuki pada abad ke-19 dan ke-20, perspektif antropologi mulai mendominasi, terutama melalui studi para orientalis seperti Snook, Halgronge. Pada masa ini, itu fokusnya itu bergeser, bukan lagi mencari apa teks hukumnya, melainkan bagaimana praktik hukumnya itu di lapangan. Di Indonesia ini sendiri itu sejarah itu mencatat perdebatan sengit antara hukum Islam dan hukum adat. Kan banyak itu terjadi di daerah-daerah kita, dan antropologi hukum Islam ini mengajarkan kita bahwa keberagaman masyarakat lokal seringkali itu membentuk warna baru dalam penerapan syariat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnya. Seperti di Kalimantan ini kan begitu banyak daerah, jadi harus ada penerapan syariatnya. Hingga pada era modern saat ini, era-era kita saat ini, sosiologi dan antropologi hukum Islam ini menjadi sangat relevan untuk membelah isu-isu kontemporer melalui dari digitalisasi hukum syariah hingga formalisasi hukum Islam ke dalam undang-undang negara. Jadi kawan-kawan, sebagai penutup penjelasan sedikit saya itu, penting untuk kita pahami bahwa sejarah perkembangan ilmu ini adalah sebuah transisi besar dari memahami hukum sebagai teks statis menjadi memahami hukum sebagai perilaku sosial yang dinamis, di mana hukum Islam ini hadir bukan untuk menjauhkan manusia dari budayanya, melainkan untuk membimbing manusia di dalam budayanya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Sekian paparan sedikit tentang sejarah sosiologi antropologi hukum Islam. Semoga paparan ini memberikan perspektif baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.